itu di antara satu asam amino dengan yang lainnya bisa polipeptida namanya. Nanti dalam bentuk protein itu adalah bentuk dari asam amino. Asam amino gabungan dari beberapa asam amino yang terikat dalam bentuk ikatan peptida, ya. Di mana protein mempunyai sifat amfoter dan dengan asam dan basa akan membentuk garam yang dapat mengalami ionisasi. Jadi namanya protein itu atau asam amino sendiri itu mempunyai dua gugus, yaitu ini dalam bentuk gugus karboksil ya, dalam bentuk gugus karboksil COH maupun dalam bentuk gugus amina ya NH2. Ini adalah gugus amina. Sementara ini adalah gugus COOH. Di mana kalau amina ini dia akan melepas, dia bersifat sebagai basa. Ya. Sementara gugus COOH ini karena dia bersifat asam, ya dia akan melepas hanya nanti COO, ya. Ini dia bersifat asam. Makanya di sini namanya protein dia bersifat amfoter itu tadi. Dia bisa bersifat dua ya. Satu gugus amina dia bersifat basa, satu gugus yang lainnya bersifat asam. Yang membedakan dari asam amino adalah gugus rantai sampingnya ini. Ya. Rantai sampingnya ini R-nya. Jadi gugus amina sama namanya gugus amina sama gugus asamnya ini semuanya sama. Ya. Semuanya sama, yang gugusnya ini semuanya hampir sama untuk asam amino. Yang membedakan adalah gugus R-nya ini. Rantai sampingnya ini yang membedakan di antara amino-amino itu. Atau di dalam asam amino itu. Sehingga namanya protein itu bersifat amfoter dengan reaksi asam dan basa akan membentuk garam yang dapat mengalami ionisasi. Gugus amina bebas melekat pada ujung kiri dan gugus karboksilatnya COH bebas melekat pada ujung kanan molekul. Kalau dalam molekulnya itu kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri ya. Jadi namanya protein terdiri dari asam amino yang terikat bersama dalam bentuk ikatan peptida CO dan NH. Jadi ini CO dan NH. Jadi hanya nanti dua-duanya ini kalau ada ikatan ini akan melepas jadi CONH melalui proses kondensasi. Pada pembentukan ikatan peptida, air dilepas dari H pada gugus alfa NH2, satu asam amino, dan dari OH pada gugus alfa COH, asam amino yang lain. Dari mana? Sebentar. Dimana
kita lihat sifat koloid dari larutan protein, protein membentuk larutan koloid tipe emulsi atau koloid hidrofilik. Ya. Efek hidrasi dan muatan pada sifat koloid dan stabilitas larutan protein adalah sebagai berikut. Dia punya sifat koloidal, mana dia punya ikatan positif sama ikatan negatif. Itu karena tadi dia ada asam amino bersifat alkali, juga bersifat asam. Alkali itu basa. Sehingga dia akan membuat satu bentuk kesetimbangan, ya, kesetimbangan karena sifatnya ini, maka dia sifat dia bisa punya positif charge protein, juga positif negatif charge protein, dia punya ikatan, punya muatan positif dan negatif, sehingga dia membentuk suatu kesetimbangan. Dimana kalau kita lihat di dalam hal struktur protein itu sendiri, ada yang namanya simple protein, ya, protein murni yang ditemukan di alam yang jika terhidrolisis membentuk beberapa asam amino utama atau derivatnya. Albumin itu ada dalam tubuh kita, globulin juga sama, ya, prolamin, protamin ada dalam tubuh kita. Terus yang tipe yang kedua adalah protein konjugat atau simple protein yang terikat dengan molekul non protein yang lain. Ada dalam bentuk glikosida, dalam bentuk glikoprotein, ada fosfoprotein. Fosfoprotein berarti protein dia yang mengandung gugus fosfat, ya. Ada juga dalam bentuk nukleoprotein. Ada dalam bentuk derivat protein atau protein yang padanya melekat gugus artifisial group atau protein-protein yang lain. Contohnya adalah bentuk pepton atau dalam atau protein yang terkoagulasi. Jadi dari protein-protein yang panjang, dia pecah menjadi beberapa protein. Berdasarkan fungsi fisiologisnya, ya, kalau satu berdasarkan komposisinya, yang kedua berdasarkan fungsinya. Protein struktural, ada protein struktural, ada protein kontraktil, ada dalam bentuk hormon, dalam bentuk enzim, dalam bentuk antibiotik, fungsi-fungsi sebagai antibiotik, ataupun dalam bentuk protein darah. Enzim banyak sekali di situ, antibiotik, ya, dalam bentuk IgM, IgA, IgG, ya, terus protein darah biasanya dalam bentuk hemoglobin. Protein untuk struktural ini ada di dalam dinding sel darah, dinding sel, ada dalam struktur yang lain juga. Ini contohnya bahwa di dalam hal asam amino itu ada banyak sekali dan ada di sananya, kalau kita kenal ada namanya ada 20 asam amino. 20 asam amino itu sendiri contohnya ada alanin, valin, lausin, isolausin, ya, fenilalanin. Fenilalanin itu termasuk protein. Ada triptopan, metionin, prolin, ada glutamin, ada glisin, ada sistin, ada tirosin, ada asparagin, glutamin. Ya. Ini semua sebagian kecil di sini protein ada yang mengandung fosfat, ada yang mengandung Fe. Ini Fe berarti ada di dalam hemoglobin. Ada dia mengandung tembaga, iodin, mangan, dan Zn, ya.
Jadi dalam komponen protein itu bisa dia mengandung sulfur, tapi komponen sulfur di protein itu tidak selalu mengandung komponen sulfur. Tapi nanti di dalam hal kita ingin mengetahui ada nggak sih bahwa gugus tertentu yang ada dalam protein dan dia mengandung sulfur. Nah ini yang nanti bisa diketahui dengan menggunakan reaksi yang khusus mengandung sulfur. Kalau kita lihat ingin mengetahui ada keberadaannya dari sebuah protein, adanya protein di dalam makanan, bisa kita lakukan yang namanya uji analisa kualitatif, di mana di dalam uji kualitatif protein tidak cukup dilakukan dengan beberapa reaksi atau dengan satu reaksi mana saja, melainkan kita harus melakukan uji warna itu dengan beberapa uji warna. Karena apa? Uji warna ini dia tidak bersifat hanya khusus untuk protein itu sendiri, tapi dia bisa juga bereaksi dengan gugus-gugus yang lain, senyawa yang lain yang di situ memiliki struktur atau struktur kimia yang sama. Jadi ketika kita melakukan uji kualitatif keberadaan protein, itu tidak cukup hanya dilakukan untuk uji satu warna saja, tapi biasanya kita lakukan penegasan atau dilakukan pengujian dengan beberapa uji warna. Ya. Dimana kalau misalnya kita lihat uji komposisi suatu protein dipanaskan dalam tabung reaksi kering, warna hitam residu menandakan adanya karbon. Ini kan jelas bahwa suatu protein kalau misalnya dipanaskan dia mengandung, karena dia sebagai senyawa organik, maka dia pasti mengandung risiko karbon. Bau amonia atau membirukan kertas lakmus merah menandakan adanya nitrogen dan nitrogen. Kertas yang mengandung PP asetat menjadi berwarna hitam menandakan adanya sulfur. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui protein itu mengandung sulfur atau tidak, bisa menggunakan kertas yang mengandung PP timbal asetat, yang artinya dia akan berubah menjadi warna hitam, menandakan adanya bahwa protein itu mengandung gugus sulfur atau mengandung komponen sulfur. Sebentar. Uji terhadap nitrogen organik di sini aja uji mesin. Uji terhadap sulfur, biasanya sulfur itu terhadap pada cysteine dan cysteine. Jadi di dalam asam amino atau di dalam asam amino itu ada namanya tadi ada cysteine, asam amino cysteine dan cysteine, itulah yang dia termasuk asam amino yang di situ mengandung sulfur. Ya, jadi tidak semua asam amino itu mengandung sulfur, tidak, tapi hanya tertentu saja. Di sini contohnya untuk yang asam amino yang mengandung sulfur adalah cysteine dan cysteine. Dan biasanya kalau obat yang mengandung N-acetylcysteine, nah N-acetylcysteine itu adalah obat batuk sebagai pengencer dahak. Ya, tapi N-acetylcysteine dia berarti cysteine yang dua sudah dikasih gugus asetil, juga dikasih garam dalam bentuk natrium, ya. Jadi makanya N-acetylcysteine. Dia bisa bersifat sebagai anti obat batuk. Ini tadi adalah untuk uji komposisi, ya. Uji komposisi suatu protein itu mengandung karbon, berarti dia akan membuat residu hitam kalau misalnya dilakukan pembakaran. Kalau berbau amonia, tahu ya, bau amonia itu biasanya ini bisa membirukan asam kertas lakmus merah, bisa menjadi biru, menandakan adanya nitrogen.
Lakmus merah berubah menjadi biru berarti dia menunjukkan bahwa protein itu bersifat basah, gitu ya. Pokoknya yang membiru kan kertas lakmus berarti dia bersifat basah. Kalau memerahkan kertas lakmus maka dia bersifat asam. Sementara reaksi warna untuk protein, yang kedua untuk reaksi warna untuk protein ada beberapa reaksi warna, nanti kita lihat. Di antaranya adalah uji Biuret. Ya, uji Biuret itu reaksi yang menggunakan di dalamnya mengandung tembaga sulfat dalam suasana basah. Jadi tembaga sulfat kurang lebih 1% dimasukkan di dalam amonia, dalam suasana basah itu yang dipakai adalah NaOH, natrium hidroksida, kalsium sulfat ini bersifat adalah garam, dimasukkan dalam suasana basah dalam pelarut NaOH. NaOH ini adalah basa kuat, ya, bersifat basa kuat. Di mana kalsium sulfat dalam suasana basah ini dia akan membentuk kompleks dengan yang mana mengandung 2 atau 3 ikatan peptida. Ya. 2 atau 3 ikatan peptida membentuk kompleks yang berwarna violet. Kalau satu ikatan peptida bagaimana? Kalau satu ikatan peptida berarti dia tidak bisa direaksikan dengan uji Biuret. Jadi uji Biuret dia akan positif untuk 2 atau 3 ikatan peptida. Semakin panjang ikatan peptidanya akan semakin memberikan warna violet atau ungu yang semakin pekat. Semakin ikatan peptidanya semakin rendah atau semakin kecil, semakin sedikit ikatan peptida akan memberikan warna violet atau warna ungu yang semakin terang. Jadi catatan di sini adalah reaksi ini bersifat tidak mutlak spesifik untuk ikatan peptida, juga diberikan oleh semua, di mana reaksi positif ini juga diberikan oleh semua senyawa yang mempunyai 2 atau lebih ikatan peptida. Terus sehingga karena dia ikatan uji Biuret ini adalah untuk syaratnya adalah ikatan peptidanya 2 atau 3 lebih ikatan peptida, maka uji Biuret dia tidak akan bereaksi pada asam amino maupun di peptida, ya. Dia akan negatif. Dia akan negatif terhadap asam amino maupun di peptida. Tidak mempunyai, kalau asam amino berarti dia tidak mempunyai ikatan peptida karena dia apa? Dia berdiri sendiri. Ikatan peptida kalau dia 2 asam amino saling berikatan, itu nanti 2 asam amino saling berikatan dia akan dalam bentuk ikatan peptida. Di peptida atau 2 peptida itu bersifat negatif juga, dia tidak bereaksi terhadap uji Biuret karena dia hanya mempunyai 1 ikatan peptida. Jadi ketika suatu asam amino atau protein hanya dia mempunyai 1 ikatan peptida, dia tidak akan memberikan tidak akan bereaksi terhadap uji Biuret. Itu ya. Jadi warna yang dihasilkan karena terbentuknya kompleks koordinasi antara CO2+, gugus karbonil dan gugus NH yang terdapat pada ikatan peptida. Contohnya ini. Ya, di mana ikatan peptida ini kalau misalnya ini kita lihat di sini ada 2 asam amino. 2 asam amino dia akan membentuk satu rantai protein,
ya, akan membentuk satu rantai protein. Di sisi kanan akan tetap sebagai gugus amoniaknya, ya, gugus amina, yang sebelah kanannya dia akan selalu bersifat sebagai gugus karbonil. Ikatan ini adalah ikatan peptida. Ikatan antara gugus karbonil dengan gugus amina dalam bentuk itulah yang disebut dengan ikatan peptida. Jadi ikatan peptida inilah yang akan bereaksi dengan reaksi Biuret yang dia akan menghasilkan warna ungu pada hasil reaksi. Jadi panjang pendeknya ikatan peptida mempengaruhi perubahan warna yang terbentuk. Semakin panjang semakin panjang atau banyak asam amino yang terikat pada ikatan peptida akan menunjukkan warna ungu yang semakin pekat, semakin gelap. Semakin pendek, semakin sedikit asam amino yang terbentuk dari suatu protein, maka warna ungunya akan semakin terang. Uji selanjutnya untuk uji warna, di sini kita kenal dengan namanya uji Maillon, di mana uji Maillon ini pertama-tama protein diendapkan sebagai garam merkuri, jadi dia dibakar, diendapkan dengan menggunakan reaksi merkuri, akan membentuk endapan berwarna putih. Apabila endapan ini dipanaskan dengan nyala api, endapan akan berubah seperti warna merah daging atau merah nyala. Di mana uji Maillon ini dia hanya akan bereaksi dengan protein yang mengandung tirosin. Ya. Tirosin itu apa? Tirosin adalah protein dia yang mengandung gugus fenol. Gugus fenol apabila dia dihidrolisis mengalami dengan menggunakan garam merkuri akan memberikan reaksi positif. Ya, tirosin yang mengalami hidrolisis yang memberikan warna reaksi positif. Gugus hidroksifenil ini gugus hidroksifenil, ini hidroksi dan ini fenil. Pada tirosin merupakan gugus yang merespon uji ini karena uji Maillon ditujukan untuk tirosin yang terdapat pada protein. Dia akan berikatan dengan merkuri. Hg ya, merkuri kan Hg ini ya, merkuri itu Hg. Jadi uji Maillon itu digunakan untuk menunjukkan adanya asam amino tirosin pada suatu zat. Uji Maillon bekerja terhadap derivat-derivat monofenol seperti tirosin. Jadi monofenol seperti tirosin. Jadi kalau misalnya kita lihat ini fenol, OH, jadi tirosin akan ternitrasi oleh asam nitrat. Dengan kehadiran asam nitrat, tirosin akan ternitrasi, akan bentuk ikatan nitrat. Asam nitrat sehingga memperoleh penambahan gugus NO ya. Gugus tersebut secara reversibel bolak-balik. Maksudnya ini tidak paten, tapi dia akan secara reversibel berubah menjadi NOH, hidroksifenil. Merkuri dalam reaksi Maillon akan bereaksi dengan gugus hidroksifenil ini. Hidroksifenil kalau jadi beberapa, ya. Nah, ini fenil.
hidroksifenil, dan OH-nya juga. Jadi ini sebenarnya di sini ada N juga masih ada A, cuman dia dalam bentuk NH. Ketika bentuk NH, N-nya itu hanya hilang, akan berikatan dengan ini kan NH2, akan berikatan dengan O, gitu ya. Akan menjadi OH. N-nya dia akan membentuk kompleks dengan HG. Dimana HG, dia berarti HG itu dia HG4+, punya elektron 4+. Ini kompleks. Uji Milon tidak spesifik untuk asam amino tirosin karena semua senyawa yang mengandung gugus fenol akan positif dengan uji ini. Ya, jadi uji Milon ini tidak sensitif banget, tidak spesifik hanya untuk asam tirosin. Makanya dari depan tadi bahwa uji warna untuk tirosin, untuk uji warna untuk uji warna untuk protein, kita harus menggunakan uji beberapa warna untuk penegasan karena tadi tidak spesifik. Dalam satu uji itu tidak spesifik. Semua senyawa yang mengandung fenol akan positif dengan uji ini. Bahkan bahan yang mengandung senyawa fenol seperti minyak cengkeh dan cairan pembasmi rumput pun dapat menunjukkan hasil positif dengan uji Milon. Padahal tidak mengandung tirosin, bisa seperti itu. Tapi ini bisa menjadi suatu bentuk reaksi yang bisa digunakan juga untuk protein. Dilakukan beberapa uji. Uji yang lainnya adalah uji Hopkins-Cole, di mana gugus indol pada triptofan, ini triptofan, gugus indol pada triptofan merupakan gugus yang merespon uji ini. Gugus aldehid pada asam glikosilik membantu merubah gugus indol menjadi senyawa berwarna violet. Jadi kalau misalnya kita pengen mengetahui asam amino yang ada atau protein yang kita miliki, proteinnya mau kita uji mengandung asam amino triptofan, ini bisa diuji dengan menggunakan uji Hopkins-Cole, ya, di mana gugus aldehid pada asam glikosilik, glikosilik ini, gliosalik, dia akan membentuk dibentuk menjadi senyawa seperti ikatan samping. Kalau ikatan fenol kan ini ya ikatan rangkap yang tersiklik, terputar. Tapi kalau ikatannya ini bukan menjadi ikatan seperti fenol, tapi bukan fenol. Karena karbon-karbon di antara ikatan karbon ini dia tidak bersifat, ikatannya itu bersifat ikatan rangkap yang terselang-seling, enggak, tapi ada ikatan karbonnya tidak terang-seling. Uji yang lainnya ada, contohnya ada uji Lieberman, ya, di mana uji ini menggunakan HCl pekat ditambahkan pada protein padat
Kemudian protein itu dididihkan, ditambah beberapa larutan sukrosa, maka warna violet akan terlihat jika protein mengandung triptofan juga. Mirip hasilnya mirip dengan uji Hopkins-Kuhl. Ya. Uji yang lainnya ada namanya uji Apre-Rosenheim, di mana uji ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi formaldehid dalam susu atau formaldehid dalam susu atau triptofan, karena triptofan itu mengandung formaldehid juga. Protein yang mengandung triptofan pada susu dengan adanya formaldehid yang mempunyai gugus aldehid memberikan hasil positif, ditunjukkan dengan cincin warna ungu dengan uji ini jika ditambah dengan HCl dan dipanaskan. Jadi uji HCl ini untuk menguji adanya gugus formaldehid di dalam struktur dari protein itu, ya. Dan dia akan bereaksi membentuk reaksi warna, membentuk cincin berwarna ungu. Uji yang lainnya untuk menguji adanya triptofan, ya ini peneliti Ehrlich menyarankan digunakannya PADAB atau P-dimetil aminobenzaldehid untuk menguji adanya uji triptofan. Ada juga namanya uji diazo, ada penambahan larutan protein yang mengandung histidin. Uji diazo menggunakan suasana basahnya menggunakan amonia, NH4OH, amonia, terjadi warna merah hingga orange. Histidin akan memberikan warna merah hingga orange, sementara kalau tirosin memberikan warna orange terang. Ada perbedaan warna. Terus uji mengandung sulfur, uji sulfur apabila di situ tadi asam amino mengandung sulfur, yaitu histidin. Tadi asam amino mengandung sulfur apa? Di awal asam amino yang mengandung sulfur ada cysteine dan cysteine, ya. Asam amino yang mengandung sulfur, cysteine dan cysteine. Jadi kalau protein di situ mengandung cysteine dan cysteine, dilakukan uji sulfur. Kalau protein dididihkan dengan campuran KOH, kalium hidroksida atau natrium hidroksida dicampur dengan PP asetat, timbal asetat, bumbum. Endapan berwarna hitam akan terbentuk jika terdapat asam amino yang mengandung sulfur, yaitu apa? Cysteine dan cysteine, metionin, sama apa tadi? Cysteine dan cysteine, metionin itu mengandung sulfur. Larutan basa kuat memutus ikatan sulfur pada asam amino membentuk K2S yang dengan PP asetat membentuk PP K2S berarti kalium sulfat. Kalium sulfat yang dengan PP asetat membentuk PP sulfat, senyawa berwarna hitam. Mana PP sulfat ini PP sulfur, kalsium sulfur, mana
PBA asetat di kalsium sulfur ini apabila direaksikan dengan PBA asetat akan membentuk PB sulfur senyawa, di mana senyawa PB sulfur ini akan berwarna hitam. Yang lainnya ada di situ ada namanya uji molis. Uji ini ditunjukkan untuk beberapa karbonhidrat, beberapa protein, tetapi baik juga digunakan karbonhidrat, tapi baik juga untuk digunakan pada keperluan memperoleh larutan protein murni yang berasal dari jenis glikoprotein. Ya. Yang reaksi yang lainnya adalah uji nitrin. Selain oleh protein, hasil positif juga diberikan oleh pepton, asam amino dan amin primer lainnya terbentuk amonia. Ini nitrin ini nggak spesifik untuk asam amino ya, tidak spesifik untuk protein, tapi dia juga bisa bereaksi positif untuk pepton, untuk asam amino bisa bereaksi positif, untuk amina primer juga bisa bereaksi positif. Di mana gugus di sini ada nitrin apabila direaksikan dengan suatu asam amino, dia akan membentuk suatu senyawa kompleks berwarna. Terus yang ketiga adalah menggunakan reaksi pengendapan untuk protein. Itu protein dinaturalisasi dengan panas dengan pH ekstrim. Jadi kalau protein dikasih dinaturasi dengan panas juga dikasih pH dengan asam ekstrim ya. Bisa dalam bentuk basa kuat, misal seperti natrium hidroksida atau asam kuat seperti HCl, asam klorida. Nah, ini protein bisa dinaturalisasi apalagi ditambah dengan pemanasan. Terus juga protein juga bisa mengendap dengan pembentukan endapan dengan logam berat, yaitu dalam Hg, ya, merkuri klorida atau Ag, argentum itu perak nitrat. Dimana kalau misalnya kita lihat di dalam protein itu ditambah dengan perak nitrat, dia akan membentuk asam nitrat, melepaskan argentum nitrat akan melepas asam nitrat, sementara akhirnya dia akan berikatan dengan gugus karbonilnya dalam bentuk menjadi ikatan perak nitrat. Ini juga akan sehingga protein itu akan mengendap. Sementara kalau pembentukan endapan juga bisa bersifat asam untuk asam pikrat. Kalau asam pikrat ini berbeda dengan argentum nitrat ya. Kalau argentum nitrat dia berikatan di dalam gugus karbonilnya. Sementara kalau dengan menggunakan asam pikrat, karena asam dia kan akan bereaksi dengan basa ya. Di mana protein dia bersifat basa di dalam gugus aminanya ya. Jadi yang berekatan kalau dalam suasana asam seperti direaksikan asam pikrat, dia akan berikatan, asam pikratnya akan membentuk protein pikrat yang berikatan dalam gugus amina.
uji yang lainnya juga bisa dilakukan dengan uji endapan dengan penambahan alkohol, juga dilakukan dengan ferrosianida juga bisa. Ini adalah tadi untuk reaksi. Untuk yang kualitatif, ya, yang kualitatif itu ada uji warna, uji endapan, juga uji kandungan. Ya, tapi dalam hal uji kualitatif untuk protein itu ada satu uji kandungan yang mengandung karbon, berarti kalau dibakar tadi ada bekas karbonnya. Kalau dibakar mengandung amonia berarti dia mengandung amina. Terus kalau tadi apa namanya, kalau dia menggunakan direaksikan dengan PP asetat membentuk warna hitam berarti protein itu mengandung sulfur, mempunyai amino yang mengandung sulfur. Sementara kalau uji warna bisa menggunakan uji Biuret, uji Milon, ya, uji Hopkin, uji Lieberman, uji Agrosenheim, banyak uji Diazo, uji pedap, uji sulfur, ini menjadi uji reaksi warna. Terus uji molis, uji ninhidrin, ini adalah untuk uji warna. Jadi uji warna dalam protein banyak, ya. Terus uji yang ketiga adalah reaksi pengendapan. Uji reaksi pengendapan untuk protein ada di antara adalah denaturasi dengan asam, terus pembentukan endapan dengan logam berat yaitu Hg klorida maupun argentum nitrat. Dimana kalau argentum nitrat dia akan berikatan di dalam dengan berikatan dengan gugus karbonilnya. Sementara kalau direaksikan dengan asam pikrat, dia asam pikrat akan membentuk asam pikrat dan mengendap dalam bentuk kotoran pikrat, di mana ikatan asam pikrat itu berikatan di dalam gugus amina, ya. Karena gugus amina, asam pikrat bersifat asam, terusan amina, gugus amina bersifat basa, maka ikatan asam dan basa disitulah terbentuk ikatan namanya garam, ya. Ingat namanya reaksi asam basa dimanapun itu menjadi satu prinsip dasar yang harus kita ikat, yang harus kita ingat-ingat terus. Namanya asam, dia pasti akan bereaksi dengan basa. Sementara untuk analisis analisis kuantitatif untuk protein itu sendiri bisa menggunakan metode, ada volumetri, ada spektrofotometri, terus ada pengingatan zat warna, dan ada turbidimetri, ada fluorometri, ada refraktometri dan polarografi, ya, ada fluorometri. Jadi semua metode untuk kuantitatif hampir semuanya bisa dilakukan, bisa digunakan dari bentuk dari tadi volumetri ada, bisa dipakai menggunakan spektrofotometri untuk pengujian ini juga bisa dipakai. Metode pengujian zat warna juga bisa dipakai. Metode turbidimetri juga bisa dipakai untuk pengujian, fluorometri juga bisa dipakai untuk pengujian. Dimana kalau metode untuk volumetri di sini yang dipakai sebagai contohnya adalah metode Geldahl. Yang ditentukan adalah kandungan dari nitrogennya itu, ya, nitrogen itu. Jadi kandungan nitrogen ini yang akan dihitung ada di semua. Dimana kandungan protein, jadi yang dihitung bukan proteinnya, ya, tapi
nitrogennya, di mana kandungan protein suatu substansi hasilnya dikali dengan faktor kimia untuk mengkonversi nitrogen ke dalam protein. Di mana karena rata-rata kandungan nitrogen dalam protein itu adalah 16%, maka 16 mg nitrogen setara dengan 100 mg protein. 16% ya, berarti 16% nitrogen yang terdeteksi setara dengan 100 mg protein. Atau 1 mg nitrogen setara dengan 100 per 16 atau setara dengan 6,2 mg protein. Contohnya, jika makanan tertentu mengandung nitrogen sebanyak 2%, maka kandungan protein dalam makanan tersebut adalah sama dengan berapa? 2 kali 6,2 atau 12,5% protein, mengandung protein. Jadi yang diukur untuk metode Geltall apa? Kandungan nitrogennya, N-nya, ya. Di mana secara umum apa? Protein itu mengandung 16% dari nitrogen, ya. Protein itu secara umum mengandung 16% dari 16%. Protein itu mengandung nitrogen sebesar 16%. Ini menjadi satu bentuk pengertiannya. Di mana dalam metode Geltall ini suatu metode yang modifikasi Geltall yang biasanya digunakan, sampel dipanaskan dengan asam sulfat pekat atau natrium sulfat pekat dengan sejumlah kecil tembaga sulfat. Setelah digestasi atau direaksikan sempurna, nitrogen berada dalam bentuk amonia sulfat, ya. Ketika natrium hidroksida ditambahkan pada residu, H2 akan membentuk, ya, akan memecah memecah menjadi asam sulfat, dinetralkan dengan NH3. Asam sulfat akan dinetralkan oleh NaOH, ya, dalam bentuk natrium sulfat, dan NH3-nya akan dibebaskan. NH3 ini didesilasi dan dilewatkan dalam suatu larutan standar asam yang jumlahnya terukur, dan dari asam yang dinetralkan ini, sebagaimana biasanya dititrasi, maka kelebihan asam dititrasi dengan larutan standar basa. Jadi amonia ini nanti NH3-nya, ya, NH3 dalam bentuk amonia ini dititrasi dengan asam. Nah, nanti tinggal dihitung berapa asam yang di situ diperlukan untuk menetralkan dari amonia yang dibebaskan tadi. Modifikasi lainnya adalah mengumpulkan amonia yang dibebaskan ke dalam larutan asam borat yang mengandung indikator, misalnya campuran bromfresol dan merah metil. Nah, ini adalah merah metil. Ini larutan indikator berwarna merah. Asam borat bereaksi dengan amonia membentuk amonium borat. Karenanya terjadi pergeseran pH larutan ke arah basa. Dengan menggunakan indikator yang spesifik, maka larutan ini dapat dititrasi langsung dengan suatu larutan standar asam. Perubahan warna terjadi netralisasi nantinya adalah dilihat dari indikator warna ini, ya. Apabila ada perubahan dari warna merah menjadi jernih atau sebaliknya, di situ berarti muncul sudah terjadi proses bisa dihitung berapa volume yang diperlukan, berapa volume bereaksi yang dibutuhkan, itu bisa dihitung berapa nitrogen yang ada di dalam suatu protein.
Baik, saya kira itu adik-adik semuanya untuk kuliah kali ini. Mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu bentuk pengetahuan buat adik-adik semuanya bahwa di dalam penentuan reaksi atau penentuan kadar mengetahui suatu protein di dalam sebuah makanan, di dalam sebuah sampel bisa dilakukan dengan beberapa cara. Penentuan reaksi diantaranya penentuan konsentrasi atau uji kuantitatif dilakukan bisa dengan menggunakan volumetri, bisa titrasi nanti bisa dibaca, spektrofotometri juga bisa dilihat, juga ada reaksi dengan fosfo ya dengan menggunakan metode turbidimetri juga bisa dilihat. Jadi pada turbidimetri intensitas cahaya yang dilewatkan melalui larutan itu bisa dilihat intensitas cahayanya, bisa dibandingkan dengan sampel uji. Dan uji-uji yang lainnya bisa dilihat. Mudah-mudahan ini juga menjadi satu bentuk pengetahuan adik-adik semuanya ketika nanti melakukan analisis makanan yang di situ terutama mengandung protein. Dan bisa dilakukan uji fungsi, uji ketika di situ ada kegagalan ginjal, uji clearance kreatinin, juga bisa bahwa dalam suatu urin itu secara normal itu tidak mengandung protein, tapi ketika terjadi kerusakan ginjal, protein bisa muncul di dalam urin. Nah, itu bisa dilakukan uji dengan menggunakan uji warna, bisa untuk mengetahui kehadiran dari protein di dalam sebuah kehadiran protein dari dalam sebuah urin yang karena munculnya kerusakan dari ginjal. Ada yang ditanyakan kira-kira adik-adik semua? Untuk hari ini saya kira itu mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Demikian dari saya, banyaknya saya minta maaf. Bila budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.